Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Indahnya Ramadan kembali hadir di hadapan Anda, menemani santap sahur Anda di pagi hari ini. Tidak terasa kita sudah tiba di puasa yang keberapa ini ya. Mudah-mudahan masih terus semangat. Untuk yang sahur, ayo kita bangun, semangat. Hidangan sudah siap di meja. Nah, kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali pada kesempatan pagi hari ini. Sering sekali di antara kita beranggapan bahwa kita akan maksimal ibadah ini ketika usia kita sudah senja. Karena selama masih muda ya kita maksimalkanlah untuk berfoya-foya, untuk bekerja, untuk belajar dan segala macam. Nah, padahal kita tidak tahu sampai berapa usia kita akan meninggal dunia. Nah, ini yang harus kita waspadai ya. Nah, inilah tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini. Hidup kita dihabiskan untuk apa? Nah, kita akan membahasnya bersama guru-guru kita, Ustadz Abdul Somad bersama sahabat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah Ustadz, sehat. Nanti kita akan berbicara tentang usia, Masya Allah. Ustadz Arifin Nugroho, sehat Ustadz? Alhamdulillah Mas Sofyan. Masya Allah, ini batiknya silau sampai ke sini nih. Apa ganti kita? Baik, ini ada ini dari Institut Ilmu Al-Quran, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Baik, langsung saya persilakan Ustadz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahu wa mawalah. Senang sekali rasanya di pagi subuh yang penuh dengan kebarokahan, barokah dari Allah SWT, berada di tengah majelis ilmu bersama adik-adik dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Ada Ustadz Sofyan, ada guru kita yang mendidik kita, membimbing kita. Tidak cukup hanya sekedar takut kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Takut itu modal utama. Tapi setelah itu wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang-orang baik. Alhamdulillah saya dipertemukan, dibersamai orang baik, guru kita Ustaz Arifin Nugroho. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Amin, amin. Amin ya Allah. Umurku dihabiskan kemana? Dalam Al-Quran, semua ciptaan Allah ini tidak ada yang sia-sia. Afa khalaqnakum abatha? Apakah kamu pikir kami ciptakan kamu itu sia-sia? Apakah umurmu itu sia-sia? Maka sesungguhnya ada pertanggungjawaban di balik itu semua. Dan kita semua hafal ayatnya dan selalu dibaca dalam sholat kita. La tus'alunna yawma idzin anin na'im. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat. Dan nikmat yang paling banyak kita rasakan adalah nikmat umur. Tadi malam kita baru saja mati. Lalu kemudian ketika terbangun kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihid nusyur. Kita baru saja dihidupkan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini tidak gratis. Ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Sunan At-Tirmidzi diriwayatkan dari As-Sahabi Al-Jalil, sahabat Nabi Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki manusia akan tetap tegak berdiri di padang mahsyar pada hari kiamat hatta yus'al, sampai dia disoal, ditanya. Ada bocoran soal. Banyak sekali pertanyaannya, tapi 4 pertanyaan ini. Satu di antara pertanyaan, ribuan, ratusan, jutaan, miliaran pertanyaan diringkas menjadi 4. Di antara 4 pertanyaan itu yang pertama ditanyakan adalah an umrihi fima afnah. Umur kemana saja kau habiskan? Jabatan nanti, harta nanti, kekuasaan nanti, popularitas nanti. Yang pertama ditanyakan, umur kemana kau habiskan? Kenapa umur yang pertama ditanya? Karena nikmat pertama yang diberikan kepada kita adalah umur. Sampai hari ini belum ada orang lahir bawa jas. Belum ada yang lahir bawa cincin jam tangan mahal. Yang dibawa waktu lahir adalah tangisan. Dan menangis itu tanda dia hidup. Menangis itu tanda ada kehidupan. Di kamar sebelah rumah sakit ada tangisan. Disambut dengan tertawa. Semua yang menyambut itu tertawa. Senangnya punya cucu. Masya Allah, tabarakallah. Di kamar sebelah ada tangisan kematian. Sama-sama tangisan, tapi satu tangisan kebahagiaan, satu tangisan kepiluan. Satu awal kehidupan, satu akhir kehidupan.
Untuk apa Allah buat kehidupan ini? Kenapa ada garis start bernama kelahiran, ada garis finish bernama kematian? Dijawab dalam satu surat yang kalau dibaca setiap malam kita selamat dari azab kubur, diriwayatkan dari As-Sahabi Al-Jalil Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. 30 ayat, itulah dia surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan mati. Wal hayata. Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah ciptakan ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dilihat adalah etos kerjanya, amalnya. Hanya saja kadang kita terpaku kalau amal itu zikir, baca Quran, sholat, puasa. Padahal semua aktivitas kita itu bernilai ibadah kalau kita sertakan Allah di dalamnya. Jadi dari mulai bangun tidur, masuk WC, toilet, tempat setan, mohon maaf. Tapi ketika disertakan nama Allah sebelum masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tidur, semua orang tidur, tapi tidur kita bernilai ibadah. Ketika kita sertakan Allah, kalau bisa jangan dibaca, nanti tertidur lagi. Makan, semua makan. Semua makhluk beriman, tidak beriman, kufur, fasik, semuanya makan. Tapi makan kita bernilai ibadah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jadi kalau kita pahami bahwa semua aspek kehidupan ini adalah ibadah. Menikah Pak Ustaz, menikah juga ibadah. Man tazawwaja, siapa yang menikah faqad istakmala nisfal iman. Punya anak Pak Ustaz, punya anak juga ibadah. Maka jangan kita marah orang sebentar-bentar hamil, sebentar-bentar hamil. Yang hamil juga punya jawaban ketika ditanya, kamu kenapa hamil terus? Ibadah. Man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Jadi adik-adik ini adalah tiket ke surga semuanya. Amin. Inilah orang yang akan memakaikan tajun minan nur, mahkota dari cahaya, kepada orang tuanya karena mereka penghafal Al-Quran. Pagi, petang, siang, malam. Orang belum bangun, mereka sudah bangun menghafal Quran. Orang mau tidur, mereka masih murajaah. Subuh murajaah, zuhur murajaah, asar murajaah, isya murajaah, tarawih murajaah. Ngigaunya pun murajaah. Apa makna hidup ketika diisi dengan amal soleh? Innal insana, semua manusia lafi khusr, rugi. Makanya waktu ini Allah bersumpah demi waktu sampai 6 kali. Yang pertama ketika awal waktu, wal fajri walayalin ashri. Lalu kemudian ketika terbit subuh, was subhi idza tanaffas. Ketika matahari mulai naik sepenggala, wadduha wal laili idza saja. Ketika matahari mulai naik ke atas siang, wan nahari idza tajalla. Ketika masuk waktu petang, Allah bersumpah lagi, wal asri innal insana lafi khusri. Ketika masuk waktu malam, Allah bersumpah 2 kali, wal laili idza yaghsha wal laili idza saja. Kenapa Allah bersumpah demi waktu? Orang barat mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Karena mereka menilai waktu itu 1 jam $5. Tapi bagi kita waktu adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beruntung sekali jamaah sekalian yang ada di rumah sedang mempersiapkan sahurnya. Ini adik-adik yang ada di studio ini luar biasa beruntung. Mereka mengulang hafalan Qur'annya 1 hari 2 juz, 1 bulan khatam 2 kali, 1 tahun khatam 24 kali. Kalau orang tuanya masih hidup maka bahagia, kalau sudah meninggal pahalanya mengalir. Maka ketika kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kehidupan ini, jangan sampai ada yang kosong dari amal soleh. Jangan sampai nggak tahu mau buat apa. Gimana program hari ini? Ya terserah gimana lah. Hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak janin yang gugur, mohon maaf. Berapa banyak anak-anak bayi yang meninggal. Berapa banyak kecelakaan lalu lintas. Lalu kenapa kita masih hidup hari ini? Kita ini adalah yang sudah lulus fit and proper test COVID-19. Kita masih hidup hari ini. Kehidupan ini mesti kita hargai dengan amal soleh. Sampai pada akhirnya nanti jangan sampai kita menangis. Rabbana absorna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab, farji'na, kembalikan kami dunia.
dunia tak lagi bisa karena kita sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz Sufyan. Baik, Masya Allah, mukaddimah yang sangat luar biasa sekali dari Ustaz Abdul Samad. Ketika kita berbicara umur, itu ada kaitannya berbicara dengan waktu. Wal asri, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kita dalam kerugian. Illal ladina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nanti akan dikuatkan materi ini oleh Ustadz Arifin Nugroho. Kita lanjutkan sahur lagi Ustadz Arifin Nugroho. Ustadz Abdul Samad, silakan. Ada Kiai.